Saudara yang diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bertemu lagi dengan saya, Pendeta Novel Saragi. Firman Tuhan yang menyapa kita tertulis dalam 1 Korintus pasal yang ke-11, ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-12. Namun ada baiknya kita bersatu dulu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat dimensi waktu yang indah yang Kau berikan bagi kami. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau teramat baik merangkai, memelihara hidup kami. Tuhan Yesus, kami mau dengar-dengar akan firman-Mu, maka berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami siap untuk menerimanya. Amin. Saudara-saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Seperti yang saya sebutkan tadi bahwa firman Tuhan yang menyapa kita tertulis dalam 1 Korintus pasal yang ke-11 ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-12. Saya bacakan. Sebab laki-laki tidak berasal dari perempuan, tetapi perempuan berasal dari laki-laki. Dan laki-laki tidak diciptakan karena perempuan, tetapi perempuan diciptakan karena laki-laki. Sebab itu perempuan harus memakai tanda wibawa di kepalanya oleh karena para malaikat. Namun demikian, dalam Tuhan tidak ada perempuan tanpa laki-laki dan tidak ada laki-laki tanpa perempuan. Sebab sama seperti perempuan berasal dari laki-laki, demikian pula laki-laki dilahirkan oleh perempuan. Dan segala sesuatu berasal dari Allah. Demikian firman Tuhan. Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya suasana sedikit berbeda ya, suasana sedikit berubah. Apa itu? Ya karena saya tidak lagi di rumah sakit, tapi sudah isolasi mandiri di rumah. Firman Tuhan ini kalau ditanya pasti dekat sekali dengan kehidupan kita, dekat sekali dengan hari-hari kita, dan kita menjadi bagian yang selalu hadir dalam situasi itu. Makanya ketika firman Tuhan ini menjadi bahan khotbah kita, aku langsung teringat lagu Sejak dulu wanita dijajah pria dijadikan. Lagu Pak Pendeta, rohana banget, duniawi banget gitu ya. Ya, tapi itu memiliki pesan yang terindah, memiliki pesan dalam kehidupan kita. Apakah kehidupan kaum lelaki, kaum pria masih menjadikan perempuan itu menjadi pribadi yang tertindas, pribadi yang terjajah di dalam kehidupannya? Itu mengkoreksi kehidupan kita ketika kita berada di dalam situasi bahwa memang ada laki dan perempuan. Dan itu yang dicoba oleh Paulus untuk menyadarkan kita, untuk menyegarkan kita bahwa laki dan perempuan itu adalah sama. Sama seperti topik kita, Dosdo Ilobeni Naibata. Kita sama di hadapan Allah, kita setara di hadapan Allah. Bahwa laki dan perempuan itu adalah sama. Perempuan diciptakan bukan untuk disiksa, perempuan diciptakan bukan untuk ditindas, perempuan diciptakan bukan untuk sesuatu yang bisa diperalat atau dipergunakan sesuka hati pria. Wah, ini baru semangat ini. Pasti ibu-ibu yang dengar atau perempuan yang mendengar, wah bagus pendeta, bagus ini. Ya kalau itu bagi yang merasa yang tertindas ya. Tapi aku percaya tidak ada kita yang tertindas di tengah-tengah kehidupan kita. Terlebih orang-orang yang mendengarkan khotbah ini. Perempuan hadir diciptakan bukan untuk ditindas. Sebab Tuhan mengatakan di Galatia tidak ada perbedaan laki dan perempuan. Tidak ada lagi perbedaan Yunani dan Romawi. Kita sama, kita equal di hadapan Tuhan.
Kesetaraan itu yang mau dipertegas di dalam perikop kita saat ini. Sebab itu Paulus mengatakan bahwa laki dan perempuan itu diciptakan itu semua karena ide, inisiatif, dan karya Allah semata. Kalaupun laki-laki diciptakan yang pertama sekali, lalu perempuan diciptakan dari tulang rusuk laki-laki, bukan mau mengatakan bahwa laki-laki itu lebih, perempuan itu nomor sekian. Tidak. Tapi Tuhan melalui perikop ini mau mengatakan kepada kita bahwa laki dan perempuan itu diciptakan Tuhan dengan idenya, dengan karyanya, dengan kemauannya, dengan inisiatifnya sendiri. Tidak ada campur tangan manusia di sana. Itu kita bisa baca di dalam kitab Kejadian itu. Bahwa memang Tuhanlah yang menciptakan kita sama setara. Walaupun memang apa yang mau dinyatakan adalah kita setara, namun memahami bahwa kita juga berbeda. Jadi saya suka mengatakan memahami ini harus seperti memahami dua sisi mata uang. Kalau hanya satu sisi mata uang itu tidak akan laku. Harus ada dua sisi mata uang yang berjalan dan bisa menjadi alat untuk tukar menukar di tengah-tengah kehidupan kita. Memahami laki dan perempuan juga harus memahami situasi itu, bahwa kita setara, tapi juga kita berbeda di dalam fungsinya. Ada kodrat yang tidak bisa terbantahkan. Laki-laki ya laki-laki. Dan Tuhan menciptakan itu. Tuhan menciptakan laki-laki, lalu Tuhan menciptakan perempuan. Kita punya kodrat, kita punya sesuatu yang memang sudah Tuhan gariskan di dalam kehidupan kita. Dan itu yang harus kita pahami. Karena tidak mungkin, laki-laki melahirkan. Kalau ada pun laki-laki melahirkan itu mungkin hanya di filmnya Arnold Schwarzenegger ya. Ya hanya seperti itu. Tapi kodrat itu tidak bisa terbantahkan. Artinya apa? Kita harus melihat bahwa memang kesetaraan itu juga menghadirkan kenyataan bahwa kita berbeda fungsi, kita berbeda, kalau dikatakan job desk di tengah-tengah kehidupan kita. Makanya Tuhan menghadirkan situasi itu. Setara namun dalam fungsinya, setara namun dalam perbedaan tanggung jawab atau caranya itu memang berbeda di tengah-tengah kehidupan kita. Sebab Tuhan yang menciptakan itu. Makanya Tuhan mau katakan, jangan cari perbedaan itu. Carilah persamaan itu, carilah kesetaraan itu. Dan luar biasa sekali kalau GKPS, kalau orang-orang percaya sekarang sudah tidak lagi menganggap perempuan adalah nomor 2 atau pribadi yang lemah dan harus mendapatkan tekanan atau mendapatkan siksaan atau mendapatkan penindasan. Enggak. Sekarang pendeta perempuan sudah banyak. Sekarang pemimpin negara juga ada wanita. Pemimpin di gereja juga banyak wanita. Ya, kita melihat hal-hal itu. Artinya apa? Diskriminasi itu tidak boleh ada di tengah-tengah kehidupan kita. Sebab apa? Tuhan yang mengatakannya. Namun demikian dalam Tuhan tidak ada perempuan tanpa laki-laki dan tidak ada laki-laki tanpa perempuan. Sebab sama seperti perempuan berasal dari laki-laki, demikian pula laki-laki dilahirkan oleh perempuan. Dan segala sesuatu berasal dari Allah. Makanya melihat perikop ini menjadi satu kesatuan yang utuh. Lihatlah kalimat ini. Segala sesuatu berasal dari Allah. Makanya Bapak Ibu pemuda, jangan langsung mengadakan sebuah penghakiman. Ketika kita mendapati sesuatu di tengah-tengah kehidupan kita, seakan-akan kita lebih hebat kaum laki daripada kaum perempuan. Enggak juga. Banyak wanita lebih hebat, banyak wanita juga mampu melakukan apa yang pria lakukan.
Tapi sekali lagi, itu bukan menjadi alasan kita untuk membeda-bedakan atau untuk mencari setiap kelemahan orang lain di sekitar kehidupan kita. Lalu kita kembali kepada apa yang dikatakan oleh firman Tuhan atau tema kita saat ini. Kita setara di hadapan Tuhan. Hadirkanlah mindset itu, hadirkanlah pola pikir itu, bahwa kita sama di hadapan Tuhan, bahwa kita setara di hadapan Tuhan. Artinya apa? Jangan membeda-bedakan orang lain. Kalau bahasa Simalungun mengatakan, ulang si tonggor jumbak. Jangan beda-bedakan orang lain itu. Pandanglah dia, anggaplah dia, lihatlah dia, layanilah dia, sebagaimana Tuhan memandang dirimu. Coba bayangkan kalau Tuhan membeda-bedakan kita. Coba bayangkan kalau Tuhan membanding-bandingkan kita. Apa yang akan terjadi dengan kehidupan kita? Kau novel gak bisa masuk surga. Kenapa? Sudah kepalamu botak, kena COVID pula kau kan? Coba bayangin kalau seperti itu. Atau Tuhan mengatakan, kau gak bisa masuk surga. Kenapa? Karena kau perempuan. Perempuan itu di rumah saja, di dapur saja, di dapur, di sumur, di kasur, dan kau tidak pantas untuk masuk surga. Benarkah seperti itu? Jelas tidak. Perempuan Tuhan ciptakan menjadi penolong yang sepadan. Artinya apa? Laki-laki tidak akan lengkap tanpa perempuan, dan perempuan tidak akan lengkap, tidak akan sempurna tanpa laki-laki. Hidup kita adalah saling melengkapi satu dengan yang lain. Maka terimalah itu, bahwa Tuhan menciptakanmu sebagai laki-laki dan Tuhan menciptakanmu sebagai perempuan. Dan nikmatilah itu sebagai anugerah Tuhan yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, Engkau mengajarkan kami bahwa kami adalah setara. Dan biarlah Tuhan, kami tidak membeda-bedakan satu dengan yang lain. Dan kalaupun kami berbeda mungkin dalam soal fungsi dan tanggung jawab dalam kehidupan kami, ada kodrat yang hadir dalam kehidupan kami, dan itu bersumber dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam kasih-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Enyahkan Tuhan virus corona ini. Amin.